Pada awal tahun 70-an, profesi bankir di Amerika gak terlalu menjanjikan dan demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka perlu kerja lain atau bahkan kerja sampingan dengan trading. Tapi semua itu akan segera berakhir karena muncul seorang bankir sekaligus pengusaha bernama Louis Ranieri dengan sebuah gagasan yang dikenal dengan nama Mortgage-Backed Security atau MBS, yaitu sebuah kredit pembelian rumah atau KPR yang menjadi lebih menguntungkan bagi investment bank yang memberikan hutang pada nasabah atau kreditor, di mana setiap angsuran yang dibayarkan itu akan menjadi keuntungan bagi investor. Dalam waktu singkat, para bankir yang tadinya hanya menghabiskan waktu di pinggir bank, kini mereka bisa berpesta di bar striptease. Waduh, ternyata gagasan Louis telah memberikan perubahan yang sangat besar pada perbankan. Tren tersebut terus meningkat di mana setiap bank memudahkan banyak nasabah untuk kredit rumah dan hal itu membuat harga rumah menjadi semakin mahal. Tapi seiring berjalannya waktu, tepat pada 30 tahun kemudian, Amerika mengalami krisis keuangan bahkan menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pengangguran ada di mana-mana, hutang bank gak terhitung besarnya hingga Wall Street ikut jatuh dan semua ini adalah bom waktu dari gagasan Louis Ranieri. Dan inilah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, The Big Short. Pada tahun 2005, kita dikenalkan dengan seorang pimpinan perusahaan berpenampilan nyentrik bernama Michael Burry lagi memberitahu seorang pegawainya jika ada kejanggalan atas banyaknya pemberian KPR yang terjadi selama ini. Meskipun suka berperilaku aneh, Michael memiliki kecerdasan di atas rata-rata karena dia bisa memprediksi adanya peluang yang mungkin sangat jarang terpikirkan oleh orang lain. Michael meminta pegawainya agar mencairkan 20 penjualan teratas obligasi KPR yang akan dia teliti. Di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang investor bernama Mark Baum terlihat lagi marah-marah karena banyak bank terlalu memberikan kemudahan dalam kredit rumah hingga membuat para kreditur justru menunggak cicilan. Meskipun banyak orang akhirnya punya rumah, tapi di saat yang sama mereka juga menunggak hutang yang semakin besar dan tentu bank mendapat banyak keuntungan. Sorry. Pada keesokan hari, Michael mendapat data para kreditur KPR yang membuatnya terkejut karena banyak yang menunggak. Ternyata saat ini kredit hunian yang ada di Amerika didominasi oleh nasabah yang gagal bayar. Atas hal itu,